Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang adverb. Sebelumnya perkenalkan berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devi Nur Kumalasari dengan NIM 103. Kemudian saya sendiri Wening Larasasi NIM 104. Kemudian Dwi Nur Afifah dengan NIM 112. Kemudian Ragil Saputro dengan NIM 108. Kemudian ada Ucok Wita Setiawan dengan NIM 114. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian adverb nih teman-teman. Adverb ialah kata keterangan yang berfungsi untuk menerangkan adverb lainnya, kata kerja atau verb, dan kata sifat atau adjective. Adverb digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti when, where, how, atau to what extent. Contoh, ketika kita ditanya when, berarti kita menjawabnya misal live yesterday atau begin now. Kemudian ketika ditanya where, kita menjawab will below atau move up. Kemudian how, kita ditanya how, kita menjawab happily sang atau finish badly. Kemudian jika ditanya to what extent, kita menjawab partly, finish, atau it completely. Nah, ini hanya contoh. Banyak sekali kata-kata untuk menjawab when, where, how, dan to what extent lainnya. Kemudian kita masuk ke sebelahnya, ada contoh penggunaan adverb dalam kalimat. Yang pertama, adverb yang menjelaskan verb. Contohnya, the boys run quickly. Nah, di sini quickly merupakan adverb. Kemudian adverb yang menjelaskan tentang adjektiva. He looks absolutely fabulous. Nah, absolutely di sini adalah adverbnya. Kemudian yang terakhir ada adverb yang menjelaskan adverb lainnya seperti she sings so slowly. Nah, so di sini merupakan adverbnya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu macam-macam adverb. Yang pertama, adverb of place. Adverb of place digunakan untuk menunjukkan tempat atau arah sebuah kejadian, kegiatan, ataupun peristiwa terjadi. Contohnya yaitu here, there, south, north, west, east, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu stay here, diam di sini. They waited for me there. Mereka menunggu saya di sana. Yang kedua yaitu adverb of time. Adverb of time digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya sebuah kegiatan, peristiwa, ataupun kejadian tertentu. Contohnya yesterday, tomorrow, now, later, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu let's begin to work now. Mari kita mulai bekerja sekarang. He came yesterday, yang artinya dia datang kemarin. Selanjutnya adalah adverb of manner. Adverb of manner merupakan suatu kelompok kata yang dimanfaatkan untuk menerangkan cara subjek melakukan suatu perbuatan. Dari hasil pembentukan kata sifat dengan cara menambahkan akhiran ly dan pada dasarnya diletakkan di depan kata kerja atau verb. Contoh kalimatnya di sini adalah she smiles sweetly. Dia tersenyum dengan manis. Selain kata sweetly juga bisa pada kata slowly atau carefully atau yang lainnya. Atau menggunakan kata lain yang mempunyai kesamaan arti dalam memberikan keterangan. Di sini contoh kalimatnya adalah they will go there by plane tomorrow. Mereka akan pergi ke sana dengan pesawat besok. Adapun kata lain selain by plane dapat digunakan by bus atau on foot. Kemudian yang selanjutnya adalah adverb of degree. Adverb of degree ini merupakan suatu kata yang digunakan untuk membedakan derajat atau tingkatan terhadap segala yang dilakukan subjek dan selalu diletakkan di belakang adjektif. Katanya yaitu seperti very yang memiliki arti sangat, rather yang memiliki arti agak, almost yang memiliki arti hampir, dan yang lainnya. Contoh kalimatnya di sini adalah he worked very fast. Dia bekerja sangat cepat. Dan juga this suit rather cheap. Baju ini agak murah. Kemudian ada adverb of affirmation atau adverb of certainty. Merupakan kata keterangan yang menyatakan penegasan, penekanan, atau mengiyakan jawaban. Kata keterangan ini biasanya diletakkan di awal kalimat atau setelah kata to be. Contoh katanya di sini adalah certainly yang memiliki arti tentulah, of course yang juga memiliki arti tentulah,
surely, pastilah, dan yang lain-lain. Contoh kalimatnya adalah, of course, she can speak English. Tentu, ia dapat bicara bahasa Inggris. Selanjutnya interrogative adverb, yaitu untuk membuat kalimat tanya yang jawabannya berkaitan dengan keterangan tempat, waktu, cara, juga alasan. Interrogative adverb tersebut meliputi why, where, how, dan when yang biasanya diletakkan di awal kalimat. Contoh, where do they live? They live in Jakarta. Selanjutnya yaitu relative adverb, digunakan untuk menghubungkan dua klausa meliputi why, where, when, dan how. Meskipun dalam bentuk kata tanya, namun penggunaannya bukan untuk memberi kalimat tanya, namun maknanya tetap sama. Selain dalam bentuk umum seperti why, where, when, dan how, relative adverb memiliki bentuk lain yaitu menggunakan preposisi dengan transformasi berikut dari bentuk umum menuju bentuk formal. Bentuk umumnya yaitu where, bentuk formalnya in which, when, on which, in which, why, for which, how, by which. Contoh, she might forget the day when I left, itu bentuk umumnya. She might forget the day on which I left, itu bentuk formal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adverb of frequency. Adverb of frequency menjelaskan tentang seberapa sering suatu pekerjaan dilakukan. Tabel berikut ini menunjukkan beberapa sering suatu pekerjaan dilakukan, mulai dari tingkatan selalu dilakukan atau always, biasanya usually, sering atau often, kadang-kadang sometimes, jarang rarely, atau seldom, sampai tidak pernah atau never. Itu adalah tabel yang bisa Anda lihat. Di situ ada contohnya. Adverb of frequency harus diletakkan sebelum kata kerja. Jika ada to be, maka adverb diletakkan setelah to be. Contohnya, I always take a break 5 times a day. Saya selalu sholat 5 kali sehari. My brother is usually kind to all people. Aku biasanya baik kepada semua orang. She often eats vegetables. Yang setelah to be itu ada di contoh nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adverb of number. Adverb of number digunakan untuk menunjukkan jumlah tindakan kata kerja dalam sebuah kalimat. Kata keterangan nomor seperti pertama, kedua, sekali, tahunan, tidak pernah, 2 kali, terakhir, dan lain-lain. Contohnya, I ate food twice a day. Dalam kalimat ini, twice adalah kata keterangan angka. He saw me once. Dalam kalimat ini, once adalah adverb of number, namun bisa juga adverb of time tergantung penggunaannya dalam kalimat.